Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musyirin muhadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jamaah syuhada minhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bihi ashtabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Fa ya Rabbi matini bi syirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa fuadi. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa alhamana min ulumil ulama'i wasihin. Wassalatu wassalamu ala man tasahha bi nubuwwati wa kafarati wa tawfiqi wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki salihati sholihin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal mukarramin, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah. Semoga kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita tidak membuat hati kita lalai kepada Sang Maha Pemberi nikmat, yaitu Allah. Sehingga jiwa kita
dan kita selalu menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadi thariqah, menjadi jalan untuk mendapatkan diri kita kepadanya. Agar kita semua tergolong orang-orang yang bersyukur, agar kita semua terus-menerus ditambah-tambahkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi hamba yang syakir, hamba yang bersyukur. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Ayat yang kami baca surat Al-Kautsar yang sering dijelaskan ketika bulan Dzulhijjah tiba. Ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai hamba yang masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, yang masih diberikan kesempatan menghirup udara di dunia. Kata Allah, inna sesungguhnya kami iku ampena marini sopo insun kain siro. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Kalau kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya tidak mampu kita menghitungnya. Dan kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah satu persatu. Maka adalah orang yang menyadari bahwa kita yang masih diberikan nikmat panjang umur, ribuan nikmat itu masih diberikan oleh Allah. Maka Allah perintahkan fasoli maka sholatlah. Siapa orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah dan niatnya karena Allah, dia orang-orang yang tertanam di dalam jiwanya selalu ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Maka di dalam kitab Tasawwuful Ibad pernah kami jelaskan khoslatan ila syai'a abdulu minhuma. Dua perkara yang mana dua perkara ini kalau tertanam di dalam jiwa seorang hamba, la syai'a tidak ada sesuatu abdulu yang lebih utama minhuma dari keduanya. Apa di antara dua perkara yang sangat utama, yang sangat luar biasa utamanya? Yang pertama adalah al-imanu billah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang jiwanya, hatinya mampu madama rajul yadurullah. Orang yang mampu hatinya itu mudawwamah ingat terus kepada Allah. Orang yang mampu jiwanya, batinnya ada keinginan untuk terus memperbaharui imannya. Bagaimana cara memperbaharui iman? Jelas arti min qouli la ilaha illallah. Memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Memperbanyak ingat kepada Allah. Kalau manusia istiqomah selalu aktif min qouli la ilaha illallah, selalu berzikir kepada Allah terus menerus sampai benar-benar ketika ada orang yang menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar, hatinya itu senang. Ini tanda-tanda terus dinaikkan imannya oleh Allah. Ketika sudah ada tanda-tanda tersebut, fasolli, maka dia akan tergerak jiwanya untuk menjalankan perintah Allah, di antaranya adalah sholat.
karena hatinya selalu ingat kepada Allah dan yang maha baik, kemudian Allah gerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan, di antaranya fasoli yang istiqomah menjalankan sholat. Ketika dia menjalankan sholat pun ia merasakan ibadah di dalam ibadah sholatnya. Secara syariat dia memahami tata cara sholat, syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnah yang ada di dalamnya, perkara yang membatalkannya. Secara hakikat dia pun meresapi ketika ada gerakan-gerakan dan bacaan di dalam sholat. Ketika kita takbir, kedua tangan kita diangkat, yang laki-laki di bawah tapak tangannya, di bawah telinga, di atas bahu. Artinya kita berserah kepada Allah, menyerahkan semua urusan dunia kepada yang punya dunia, menyerahkan diri kita, jiwa kita, istri, keluarga kita, harta kita sudah diserahkan kepada Allah. Maka ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jiwa kita kecil, tidak punya apa-apa. Kita itu makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan kalau Allah tidak memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Sehingga ketika orang sholat, kalau dia memahami hakikatnya, sudah tidak ingat yang ada di rumah, tidak ingat sesuatu, yang ada hanya Allah. Ini pasal. Tapi sebaliknya, orang yang masih diberikan umur panjang sehingga nikmatnya terus menerus Allah berikan, namun dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Dia tidak tunduk kepada Allah, dia tidak ingat kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya, ijtihaduka bima duminalaha. Ijtihaduka ijtihadlah kamu, sungguh-sungguhlah kamu bima duminalaha. Ketika kamu mencari dunia, namun wataksir kabima tulibamika, ya dalilu alam timasil basyirati minka, kata Syekh Ibnu Athaillah. Dan ketika kau mencari dunia dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga agar keinginan itu berhasil, namun hatimu tidak pernah usaha, tidak pernah mencari yang punya dunia, sehingga kau terus-menerus meninggalkan ibadah kepada Allah, ya alam timasil basirati minka, mata hatinya orang tersebut itu buta. Kalau manusia mata hatinya sudah tertutup, gak pernah ingat Allah, gak pernah menyebut-nyebut namanya, dia tidak menyadari bahwa inna a'tainakal kautsar. Allah terus memberikan nikmat yang banyak kepadanya, tapi dia tidak pernah ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat, yaitu Allah. Sehingga orang-orang yang lalai terus-menerus, ya pasolinya berat jalan sholat, berat ibadah sama Allah, berat untuk sujud tunduk kepada Allah. Maka disinilah al-imanu billahi. Yang pertama, manusia kalau sudah tertanam keimanan di dalam jiwanya dan dia terus-menerus mau memperbaharuinya dengan membersihkan jiwanya, hatinya, dia akan diistiqomahkan oleh Allah. Akan terus-menerus dalam keadaan apapun dia akan tetap beriman. Bulan Dzulhijjah sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang imannya istiqomah, sehingga amrun yang tasimu wa nahyun yastanibuhu dalam keadaan apapun senang menjalankan perintah Allah.
Ibrahim, beliau selalu menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Sebelum dikarunia anak, diberikan harta benda, harta bendanya dijalankan di jalan Allah, menjadi orang yang dermawan. Bahkan annahu qarraba mi'ata satin wa salasa mi'ati wa qarrabin wa alfa badanatin fisabilillah. Kalau di dalam keterangan Nabiullah Ibrahim itu sebelum dikarunia anak yang berkorban, tiap tahunnya itu sudah berkorban, membeli 1000 ekor satu itu ya kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Ini selalu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selalu berkorban, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah berikan kepada beliau. Kemudian beliau gunakan kenikmatan itu dijadikan tariqah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak pernah lupa, sama-sama memberi nikmat itu Allah. Sehingga pada ajaban nasu wal malaikat min dalik, orang-orang itu gumun, orang-orang itu takjub dengan kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena beliau orang yang sangat dermawan, banyak yang memuji akhirnya, yang beliau mengatakan kullu ma tuqarribu bi wa laisa bi syai'in aini. Walaisa bisyai'in ini, tidak ada sesuatu di sampingmu melainkan semua adalah titipan dari Allah. Kuluma, maka semua apa-apa yang Allah titipkan di dalam kehidupanku, tuqarribu bi, aku gunakan untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Wallahi law kana li'abdihi bi'amahu bisabilillah. Demi Allah, seandainya Allah mengarini aku seorang putra ibnu, putra, anak. Kemudian Allah memerintahkan aku untuk menyembelih putraku, di antara bisa bila di jalan Allah, maka akan aku sembelih. Kemudian beliau itu bagaimana ucapannya? Kalau keterangan di dalam kitabnya, matu alaihi zaman fanasiya atau qaul, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Terus waktu berjalan, pada suatu zaman fanasiya, beliau berubah pada qaul dengan ucapannya. Sehingga malam aja ilal ardil muqaddasatu, beliau datang kemudian di bumi yang sangat suci, kemudian beribadah kepada Allah. Saat setelah ibadah beliau munajat kepada Allah. Beliau meminta kepada Allah, Rabbahu, kepada Tuhannya, ya Allah, agar dikasihnya anak. Akhirnya doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah. Ketika kira-kira Nabiullah Sulaiman usia dia mengatakan 7 tahun, 9 tahun, 13 tahun, itu pendapat ulama. Di bulan Dzulhijjah, hari yang ke-8 bulan Dzulhijjah, beliau diingatkan oleh Allah di dalam mimpinya, ya Ibrahimu ubin binadrika wallahi law kana li ibnu li anja'ahu bisabilillah. Wahai Nabi Ibrahim, jalankan nadar. Engkau pernah nadar, engkau pernah berkata, demi Allah, seandainya Allah mengaruniai aku ibnu, seorang anak, seorang putra, dia diramahu bisabilillah, kemudian Allah memerintahkan membeli putra, maka aku sembelih. Kaget Nabiullah Ibrahim terbangun. Ketika terbangun, beliau berpikir bahwa itu adalah hanya sekedar tentang mimpi, bukan mimpi. Ini dari setan. Ragu, tidak yakin kalau itu adalah Allah yang mengingatkan akan nadar, akan ucapannya. Tapi untuk meyakinkan, kemudian malam yang kedua mimpi lagi sama dengan yang pertama, ya Ibrahim ufin binadrika wallahi law kana li ibnu li adhanahu bisabilillah.
baru beliau meyakini mengetahui bahwa benar itu adalah perintah Allah. Karena dulu sebelum aku dikaruniai anak, aku pernah mengatakan hal itu. Karena keimanan di dalam jiwanya sangat kuat, dipanggil yang bersangkutan anaknya, ya Ismail, ta'alim, didampingi oleh ibundanya Siti Hajar. Diceritakan oleh Nabi Ibrahim. Kalau dalam Al-Qur'annya, ya bunayya inni arobil manami anni adbahuka fa'dul mada taro. Ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya kami, Nabiullah Ibrahim Aro, telah melihat bil manami di dalam tidur. Kami bermimpi. Ani adbahuka, sungguh aku menyembelih kamu karena diperintahkan oleh Allah. Fa'dul mada taro, maka lihatlah, maka berpikirlah, maka berangan-anganlah mada taro, bagaimana pendapatmu, apa pendapatmu wahai anakku. Ketika diceritakan hal itu, Nabiullah Ismail alaihissalam dari kecil ditanamkan keimanan oleh Allah. Walaupun perintahnya itu sangat berat. Dalam Al-Quran beliau menjawab, "Qala ya abadi almatu mali satajiduni insyaallah minasyolihin." Kata Nabi Ismail, ya abadi, wahai ayahandaku, if'al, kerjakanlah apa-apa tumar yang telah diperintahkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni, engkau akan melihat, akan mendapatkanku insyaallah minasyolihin, kami orang-orang yang sabar. Ketika diceritakan bahwa di dalam mimpinya diberitakan oleh Allah menjadi putranya Nabiullah Ismail, menyeru untuk menjalankannya. Ini jawaban orang yang al-imanu billahi, seberat apapun secara logika. Kalau orang yang beriman tidak ada sesuatu yang berat. Begitupun di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah al-imanu billahi, beriman kepada Allah, di saat diberikan kemudahan, tetap kita akan pasoli, sholat, sujud, ibadah kepada Allah. Kita akan istiqomah ingat Allah. Saat diberikan kesulitan, kita akan sadar diri ini bukan keinginanku, tapi ini adalah kehendak Allah. Tetap tidak mengubah imannya. Ia akan selalu mengembalikan semua kepada Allah. Ini jiwanya orang-orang yang al-imanu billah. Contoh yang lain, Nabi Ayub, dari kaya menjadi miskin, putra-putri yang meninggal dunia, kemudian beliau diberikan penyakit yang tidak ada obatnya, membusuk seluruh badannya, diusir oleh masyarakat, tidak mengubah keimanan Nabiullah Ayub alaihissalam. Walaupun orang semuanya melihatnya jijik sampai diusir Nabiullah Ayub oleh masyarakatnya, tetap beliau beriman kepada Allah. Penyakit yang datang bukan keinginanku, tapi ini adalah kehendak Allah. Karena orang-orang yang beriman akan meyakini bahwa kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini adalah atas kehendak Allah. Kalau semua atas kehendak Allah, orang yang beriman akan mengembalikan semua kepada Allah. Bukan hanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, kemudian kita ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat, yaitu Allah, kemudian kita terus-menerus rajin ibadah. Namun ketika sesuatu yang tidak pernah kita inginkan didatangkan oleh Allah, jadikan sesuatu yang tidak pernah didatangkan atau diinginkan oleh kita itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita sama Allah. Ini pasoli. Orang yang mau sholat maka sholatlah. Dialah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Sang Maha Pemberi nikmat.
yaqdufika itu mengalirkan darah, artinya memutuskan sehingga keluar darah, memutuskan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Kalau bahkan berkorban, berjuang dan jihad agar kita mampu mengendalikan nafsu kita, kembali kita itu kepada Allah. Kembali kita kepada Allah. Dari dua hikayah, banyak hikayah para nabi, para rasul. Jadi para nabi, para rasul dan juga para tabi'in menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah berikan di dalam kehidupannya. Baik kenikmatan itu yang sesuai dengan diinginkan, apapun kenikmatannya, kemudahan, apa itu dijadikan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Begitupun ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak pernah diinginkan, beliau pun menjadikan sesuatu itu untuk mendekatkan diri pula jiwanya hatinya kepada Allah. Ini al-imanu billah, terus menerus iman kepada Allah, istiqomah imannya. Jangan sampai kita tergoda orang-orang yang ijtihadu kami matu minalaka wa taksir kami matu libabika dari doa bimasil basyirati minka. Terus menerus mata hati kita itu buta. Kita hidup di dunia dihidupkan oleh Allah, rezeki kita dicukupi oleh Allah, semuanya dari Allah. Tapi diri kita tidak pernah ingat kepada Sang Maha Pemberi, yaitu Allah. Ini orang-orang yang fasoli, maka dia akan berusaha untuk menjalankan sholat. Dia akan terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau berkorban jihadul akbar ataupun tidak mau berusaha untuk mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka ya sederhana apapun rumahnya dengan masjid, musola, kalau belum dibuka mata hatinya berat melangkahkan kaki ke musola, berat duduk di majelis ilmu itu. Padahal yang namanya manusia, kalau kita berpikir kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan yang harus tahu ilmunya. Tadi seperti sholat, dia harus tahu syaratnya, harus tahu rukunnya, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, perkara yang membatalkan sholat. Syaratnya apa saja, diantaranya harus suci dari hadas kecil, berwudu. Di dalam wudu juga ada tata caranya, terus kita belajar. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan di dalam ibadah sendiri itu ada ilmunya. Inilah baginda Rasul mewajibkan umatnya agar terus menerus menuntut ilmu. Tapi kalau taksir kami mati dibandingkan dari mana dimasin basirati minka, kalau mata hatinya tertutup berat. Kalau tidak dipaksakan sangat-sangat berat. Ini yang pertama, al-imanu billah. Jadi orang-orang yang selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga dia fasoli kemudian dia mau melakukan sholat, dialah orang-orang yang beriman. Dialah orang-orang yang percaya kepada Allah. Dialah orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika ada orang menyebut nama Allah, hatinya, jiwanya itu bergetar. Tidak bergetar ketika ada orang yang menyebut nama Allah, jiwanya itu senang, makin tenang, makin tenteram. Ini al-imanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman yang wal-amalu bi-ta'ah, dia akan mengamalkan, melakukan, menjadikan semua kenikmatan dari mengamalkan diperhati dengan taat kepada Allah. Semakin diberikan nikmat semakin taat, semakin diberikan nikmat yang banyak semakin cinta kepada Allah, semakin dilancarkan rezekinya, diberikan kekayaan semakin cinta kepada Allah dan yang Maha Kaya.
Maka kalau manusia sudah semakin alam masih basiroti, semakin buta mata hatinya, yang ada adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati manusia, titik-titik yang ada di dalam qalbun nas, hati manusia, itulah yang membuat jiwa manusia itu hidupnya tidak pernah menemukan ketenangan, tidak menemukan ketentraman, tidak menemukan kebahagiaan, tersiksa dengan penyakit hatinya. Makanya baginda Rasul itu ya jadi itu iman, perbaharui iman, akhiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah sampai kita mampu meniadakan sesuatu di dalam hati kita illallah, kecuali yang ada di dalam hati kita Allah. Untuk apa akhiru min qauli la ilaha illallah? Agar bersih hati kita, agar suci kalbu kita. Tidak ada lagi sesuatu yang ada di kalbu kita illallah, kecuali hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah, maka disitulah akan menemukan ketenangan di dalam kehidupan kita, akan menemukan ketentraman di dalam jiwa kita. Hadirin hadirat dari Allah, ini kolom hati, karena kaitannya al-iman billah, beriman kepada Allah. Ya semakin kita beriman, pasti orang tersebut akan semakin mengingat Allah. Semakin beriman, semakin senang berzikir menyebut namanya. Semakin beriman, ya jiwanya, hatinya akan semakin ingat Allah. Sampai wa mahabbatuhu, dan ada rasa cinta di situ kepada Allah. Kalau sudah ada rasa cinta kepada Allah, maka semuanya itu akan dijadikan untuk mendekatkan diri sama Allah. Keluarganya, kita yang bapak-bapak dititipkan istri akan diajak mendekatkan diri kepada Allah. Jika punya putra putri akan dididik agar dekat dengan Allah. Karena semua itu titipan dari Allah, nikmat dari Allah. Jadi untuk takarub kepada Allah, ini al-iman billah. Ini sebenarnya fondasi di dalam kehidupan manusia, yaitu iman. Kunci di dalam kehidupan kita itu agar tenang, tenteram, bahagia, itu iman. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mau membersihkan hatinya, sehingga dia mau meniadakan sesuatu di dalam hatinya illallah, kecuali yang ada hanya Allah. Kalau sudah beriman itu manusia ya tidak mudah tersinggung dengan ucapan orang, tidak mudah sakit hati dengan ucapan siapapun, akan mendoakan orang-orang yang nanti ada walakul linnas. Nanti yang keduanya setelah al-iman billah, beriman kepada Allah, itu walakul linnas, yang keduanya memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita berpikir, tafakur tentang tanda-tanda besar Allah yang Allah berikan terus kepada kita, semakin usia kita itu bertambah di atas 40, 45, 50, nikmat kita satu persatu digerakkan. Kalau kita sadar akan hal itu, seharusnya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena satu persatu dikurangi nikmat yang Allah berikan pada kita semakin usia kita tua. Maka seharusnya jiwa kita, hati kita lebih daripada sebelumnya lebih dekat lagi kepada Allah. Lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi wala qaulinas, yang kedua khoslatan ila syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah, yang pertama beriman kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat sehingga dia senang menjalankan perintah Allah, senang menjauhi yang dilarang
tiang agama adalah sholat. Kalau manusia sudah istiqomah terus menerus, asoli sholat kepada Allah, mutawaf, sampai mampu anak sangat berhubung di tiga. Ini orang-orang yang bersyukur hakikatnya. Kan pernah kami jelaskan asyukur wa asnamu ala ni'amihi wa mahabbatuhu wa amalu bi'ah. Orang yang memuji-puji ala ni'amihi atas nikmatnya. Kita dihidupkan oleh Allah, kesehatan yang memberikan Allah, rezeki yang memberikan Allah, semua dari Allah. Sehingga berarti kita selalu ingat pada Sang Maha Pemberi nikmat. Wa mahabbatuhu, dan dia cinta kemudian kepadanya, kepada Allah. Pasti orang malu ditaati, dia akan mengamalkan, melakukan, menggunakan kenikmatannya yang ditaati dengan taat kepada Allah. Maka dia orang-orang yang tergolong orang-orang yang bersyukur. Bukan hanya di lisan, alhamdulillah, tapi tidak mengamalkan, tidak menggunakan kenikmatannya untuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau nggak syukur ya dia akan kubur. Kubur nikmat Allah, yaitu orang-orang yang tidak pernah ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Orang-orang yang tidak pernah menggunakan kenikmatan untuk ibadah kepada Allah. Itu kubur nikmat. Makanya kalau kita ijtihad buka bima dunia langkah, kita terus menerus mencari dunia, tapi tidak ada fondasi iman di dalam batin kita. Ketika kita diberikan dunia, maka kita semakin cinta kepada dunia, lupa kepada yang punya dunia, yaitu Allah. Tapi orang-orang yang beriman, kalau kita sudah punya fondasi iman bila iman kepada Allah, ya silakan wamakaru. Kata Allah, silakan kalau punya rencana, punya keinginan yang tinggi. Tapi yang harus ingat, wamakaru Allah itu sudah punya keinginan untuk kehidupan kita. Allah itu sudah punya rencana untuk kita. Kalau manusia sudah tertanam keimanan, rencananya tidak sesuai dengan rencana Allah, dia semakin yakin Allah bukan rencana Allah yang terbaik untuknya. Jadi tidak mengeluh nanti dengan keadaan, tidak mengeluh dengan takdir Tuhannya, tidak mengeluh dengan takdir Allah. Kalau sudah ada fondasi iman yang kuat, makanya orang-orang yang beriman selalu dia bawa keluarganya, anak istrinya, hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita watak siru tapi mampu dibandingkan, kita digunakan oleh Allah. Yang kedua tadi walaupun linas, orang yang selalu memberikan manfaat kepada manusia. Kalau di dalam kitab Syu'bul Iman, cabang-cabangnya iman yang ada 7. Walaupun linas, yang sesuai dengan hadis Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sebenarnya buah daripada iman. Buah daripada iman. Kalau manusia sudah beriman kepada Allah, hatinya yang ada hanya Allah dan yang Maha Baik, maka jiwanya nanti akan digerakkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Senang membantu saudara-saudarinya, senang membantu tetangga kanan kirinya. Ya selalu bermanfaat, gerakannya, ucapannya selalu bermanfaat untuk orang lain. Kalau manusia sudah beriman kepada Allah, nanti akan terjaga batinnya. Artinya terjaga batinnya, tidak mudah buruk sangka dengan apa yang dilihat, yang ada selalu baik sangka.
Kalau sudah terjaga batin seseorang, ya nanti lisannya, lisan akan terjaga pula lisannya, akan terjaga pula pendengarannya, akan terjaga pula penglihatannya, akan terjaga pula rasa yang ada di dalam batinnya, yang ada di dalam batin. Ini warna kulinas. Kalau di dalam kitab Syu'abul Iman, ini adalah buah daripada keimanan warna kulinas. Karena manusia kalau sudah beriman, dia akan senang memberikan manfaat kepada orang lain, akan senang berbuat baik, akan senang melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin hadirat Allah, ini yang kami ambil contoh Nabiullah Ibrahim pada beberapa hari lagi ya, memasuki 10 Dzulqa'dah. Kalau Nabiullah Ibrahim berkata, wallahi law kana li ibni adhalahu bisabilillah. Dari kebanyakan manusia, ketika dia mau melakukan kebaikan, dia ingin menjadi manusia yang selalu memberikan manfaat pada orang lain, menjadi orang yang dermawan. Ini banyak orang-orang yang memuji kita, terkadang memuji kita kan bagian diri, kadang mengucapkan sesuatu walaupun tidak didengar oleh orang lain, tanpa disadari kita itu benar. Seperti ucapan yang Nabi Ibrahim, wallahi law kana li ibni adhalahu bisabilillah. Dan itu harus dilakukan. Dan ketika melakukan, karena Nabiullah Ibrahim itu orang yang beriman, sampai anaknya imannya sangat kuat, Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau sejarah haji apa semua yang perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta keluarganya, sampai beliau menjawab, ya abadi if'al ma tu'maru satajidu duni insyaallah nasyabir. Wahai ayah anda, if'al, kerjakanlah ma tu'maru, apa yang diberitakan oleh Allah kepada ayah anda. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Maka kita yang masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, tanamkan keimanan dalam hati kita. Perbanyak zikrullah atau zikir kepada Allah, atau ingat kepada Allah. Hadirin hadirat Allah. Jadi inna a'tayna al-kawthar fasholli maka sholat. Orang-orang yang mau sholat, orang-orang yang mau ibadah, orang-orang yang tergerak hatinya ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia orang-orang yang beriman. Jadi wanhar dan berkurbanlah. Kalau di dalam tafsirnya yang menjelaskan tentang kurban Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya karena dia sangat cinta kepada Allah. Dari cintanya yang hanya kepada Allah, karena beliau tulus niatnya karena Allah. Ketika beliau mau memilih putranya, dia kemudian ganti dengan seekor domba yang diambil dari surga Allah. Dan wanhar ini banyak sekali tafsiran. Jadi mengorbankan diri kita yang mau berusaha sehingga kita mampu untuk menjadi menjahadah Allah, mampu menjadi hamba yang terus-menerus berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kalau manusia sudah mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, maka dia akan mengorbankan segalanya karena Allah. Dari hamba yang dermawan. Kalau korban di sini kan tiap tahun kan, di bulan Dzulqa'dah
sebelum dikaruniai putra Nabiullah Ibrahim sudah terbiasa. Amalia Nabiullah Ibrahim Tuhan 1000 ekor sabun kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Ini sudah sering dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum dikaruniai anak. Sebelum dikaruniai anak oleh Allah. Nah, wahai kita berkorban ketika kita diberikan kelebihan harta, diberikan kemampuan, ya sunnah muakkad tidak, sunnah yang hampir wajib. Jangan sampai seumur hidup kita diberikan kemampuan, kita diberikan kelebihan harta, tapi kita tidak pernah berkorban. Siapa orang-orang yang mau berkorban hakikatnya? Orang yang tertanam keimanan. Kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya, sedikit pun berat orang mau berkorban. Kurbanan artinya sebenarnya mendekat kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Dzulhijjah, ayo kita mendekatkan diri kita sama Allah. Perbanyak hati kita untuk kita latih untuk berzikir kepada Allah. Jadi tidak terus kita dijadikan juga iman, tidak terus mencari dunia. Fondasi itu jiwa kita. Kalau anak-anak kita yang memang kita kasih fondasi agama yang kuat, iman yang kuat, suatu saat ketika anak-anak kita sudah dewasa, sudah iman yang kuat, fondasi yang kuat, kita mudah mengeluh dengan keadaan, tidak pernah mengeluh dengan takdir Allah. Mau jadi apapun nanti, yang penting iman yang dulu dikokohkan. Bahkan kata saya itu apa ibadah, layakun ta'akulu amalil aqwami ma'al ilhaqi fi du'ai mujibah biasika. Kalau kita itu berdoa kepada Allah, kemudian doa kita itu belum dijawab oleh Allah, ma'al ilhaqi fi du'ai, maka mari kita itu muhasabah diri. Manusia kan semuanya punya keinginan, punya rencana. Kemudian kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha. Kemudian kita sudah berdoa, dulu juga doa kita, keinginan kita terkabulkan. Maka saya ingin menyeru untuk kembali kepada diri. Apa yang membuat keinginan kita itu kok belum dikabulkan oleh Allah? Apa yang membuat doa kita kok belum dimustajabkan oleh Allah? Pada kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, maka niscaya doa-doamu akan aku kabulkan. Disuruh untuk kembali. Mungkin di dalam hati kita masih banyak penyakit hati, mungkin di dalam jiwa kita lebih banyak kepada Allah daripada kita ingat Allah. Maka kata saya bahwa setiap doa-doa dan keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah, muhasabah diri, cari kekurangan yang ada di dalam diri kita, cari yang menjadi hijab doa kita itu apa, yang menjadi hijab di dalam doa kita. Hadirin hadirin Allah itu. Dari kesimpulan paling pada malam hari ini, kita yang masih diberikan iman seharapan jalan oleh Allah, mari kita gunakan kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Karena semakin usia kita satu persatu kenikmatan yang ada di dalam diri kita itu semakin dikurangi, maka sudah mulai tidak bebas seperti dulu. Satu persatu dikurangi. Maka gunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup kita gunakan
kita selalu ingat Allah, akan tumbuh keimanan di dalam jiwa kita, akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Semakin cinta kita kepada Allah, maka apapun yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita, maka nanti kita semakin senang dengan keadaan, semakin senang dengan takdir Allah, dan kita akan gunakan semuanya, baik nikmat yang menurut kita itu nikmat yang sangat luar biasa, nanti akan kita gunakan orang yang beriman itu untuk berikut jalan mendekatkan diri kepada Allah, ataupun sesuatu yang Allah datangkan tidak pernah kita inginkan pun akan dijadikan oleh orang yang beriman sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diri dapat mengerti imannya dan bisa diamalkan